dari dekat. Tuh, sama sekali sudah nggak nampak berasnya kan. Udah mulus banget. Hai, Endolers, bangsa tanah dan bangsa air. Jumpa lagi dengan Santo Sapi hari ini. Untuk yang kesekian kalinya, saya akan memasak menu yang biasa ada di meja saat lebaran. Dan menu kali ini adalah ketupat. Ya, ketupat itu makanan yang sangat sederhana namun masaknya sangat lama. Untuk itulah hari ini saya mencoba masak ketupat dengan cara yang praktis. Saya mengusahakan masak ketupat itu selama 1 jam. Mari kita coba apakah akan berhasil dengan 1 jam dia masak. Tapi sebelum dilanjut, mohon bantuan subscribe-nya ya. Yaudah, capcus. Endolers, ini sekarang saya sudah menyiapkan 2 jenis beras yang berbeda. Pertama ini beras ketan, ini kedua beras biasa. Kedua beras ini masing-masing sudah saya olah, bukan olah sih istilahnya. Ini saya rendam di air biasa selama 1,5 jam. Yang ini sudah saya taruh di freezer selama 1,5 jam juga. Dan untuk proses memasaknya nanti, saya akan menggunakan rumus-rumusan. Semoga saja rumus yang saya akan pakai ini bisa bekerja dengan baik dan harapan saya bisa membantu banyak orang ya. Ini nanti saya eksperimennya yang ketupat beras ketan 2 biji, yang beras biasa 2 biji. Ini yang beras ketan nanti akan saya rendam pakai santan. Enak banget kalau yang direndam pakai santan gurih. Di kompor saya sudah merebus air. Nanti air itu yang akan kita gunakan untuk merebus si ketupat-ketupat ini. Udah jadi 2. Ini yang beras ketan siap dieksekusi. Dan untuk yang beras ini nanti saya akan tambahkan juga kapur sirih biar lebih kenyal. Tapi kalau yang nggak mau pakai ya nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Untuk yang menggunakan santan, saya menambahkan daun salam. Terus saya tambah lagi garam. Garamnya tergantung ya, saya pakai 1 sendok setengah. Karena memang rasanya nanti gurih-gurih asin. Ini airnya sudah betul-betul mendidih, saya masukkan. Ini nanti santannya pecah, nggak apa-apa pecah. Memang yang penting akhirnya tetap enak. Itu aja kalau saya. Dan ini karena saya pakai panci presto, jadi ini akan saya buang. Ini jadi panci biasa, ini akan saya masak selama 1,5 jam. Untuk yang ketupat dengan nasi biasa sudah mendidih, ini juga saya masukkan. Ini sudah airnya sudah saya kasih kapur sirih ya. Ini juga dimasak 1,5 jam. Nanti 1,5 jam kemudian akan kita buka sama-sama ya. Jangan dibuka ding. Setelah 1,5 jam akan saya matikan apinya dulu. Ini sudah 30 menit. Akan saya matikan dan tutupnya jangan dibuka dulu. Biarkan 30 menit kemudian baru kita buka, cek ya. Dan yang untuk nasi ini juga udah 30 menit. Saya matikan dan tutup. Tetap tolong jangan dibuka ya sampai 30 menit kemudian untuk mengetahui apakah airnya kurang atau enggak. Kalau kurang nanti ditambah lagi dengan air yang mendidih. Endolers, ini setelah 30 menit ditutup dan hasilnya seperti ini. Aduh, harumnya minta ampun sih ya kalau ngomongin urusan harum mengharumi. Ini harum banget. Dan ini udah padat sih ini. Tapi saya belum tahu ini sampai tingkat mana kematangannya. Dan ini akan saya rebus lagi sekitar 1,5 jam. Ini akan saya tambah air sedikit. Saya sekarang di sebelah lagi merebus. Nanti ini akan saya tambah air ya. Nah, selanjutnya ini yang kedua. Oh, ini jadi merah. Tadi yang itu bening karena ini saya tadi kasih kapur sirih. Jadinya agak merah-merah begini. Sedikit loh pada tadi saya ngasihnya. Dan ini juga kelihatan udah padat. Ini juga sama akan saya rebus 1,5 jam lagi. Oke sih, dan ini tetap akan saya tambah air sedikit. Ini airnya sudah mendidih ya. Sedikit saja supaya terendam semuanya. Mau saya tutup lagi. Nah, ini saya rebus 30 menit lagi. Sekarang jam 1 pas. Berarti nanti 1:30 ini bisa saya matikan. Saya tutup.
lalu saya rebus lagi. Endolers, ini setelah 30 menit kedua saya masak, airnya makin merah. Dan ini saya tiriskan dulu. Kayaknya sih baik-baik saja ketupat-ketupatnya ini. Ini nanti saya dinginkan baru saya belah ya, bagus atau tidak hasilnya. Nanti kita lihat sama-sama. Wow, cantik ini arehnya jadi banyak sekali. Sebagai informasi, nanti ini arehnya jangan dibuang ya. Ini arehnya ini dikumpulkan nanti untuk makan si ketupat ketannya ini. Ini juga mau saya tiriskan. Saya sih betul-betul berharap cara ini bisa membantu banyak orang ya. Oke, ini akan saya tunggu dingin juga. Kalau udah uap airnya hilang, uap panasnya hilang, nanti saya akan taruh kulkas. Mungkin sekitar 1 jaman lagi akan saya belah ini. Endolers, ini beberapa jam kemudian setelah ini diangkat dari panci tadi. Lawang saya tuh niatnya mau mendinginkan ini gitu kan. Setelah uap panasnya hilang, saya mau masukkan kulkas. Ditinggal masuk kamar tidur. Ini hampir setengah 5. Gila nih. Jadi ini nggak sempat saya masukkan kulkas. Saya akan lihat hasilnya saja seperti apa. Wow. Wow. Lihat. Ini betul-betul cantik. Betul-betul. Wow. Wow. Tuh. Nggak ada lagi bentuk nasinya lagi. Bulan. Oh alah, ternyata ya paham saya, ternyata bikin ketupat itu nggak perlu sampai berjam-jam, 4-5 jam direbus ngabisin gas ataupun kayu bakar. Nah ternyata cuman direbus menggunakan rumus preketek ternyata. Oh alah, bagus. Ini yang nasi biasa tadi saya taruh freezer ya, berasnya ya. Nah ini sebenarnya kalau yang kedua ini enak tapi menyebalkan, karena saya kan paling sebel lihat barang-barang lengket. Nah ini kulitnya ini berminyak-minyak karena pakai santan tadi kan. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Wow, tuh ini pun cantik. Tapi kalau ini masih ada sedikit bentuk berasnya. Kalau ini tapi sudah lembut sekali sih. Tapi kalau cuma sekedar untuk dinikmati, ini pun sudah sangat oke. Bentar, nampak fokus nggak ya? Nah, ini penampakannya kalau yang beras ketan. Kalau yang beras biasa tadi kan ini dari dekat. Tuh. Sama sekali sudah nggak nampak berasnya kan, udah mulus banget. Ini kenapa saya gelar-gelar di sini, karena habis ini akan saya kasih kuah santan itu, saya kasih areh. Ini kayak saya kurang padat ngasih isiannya ya, masih agak lembek-lembek. Tapi sebenarnya isinya tadi udah banyak juga ini, tapi saya nggak nyangka tuh yang ini betul-betul wow, luar biasa cantik untuk ketupatnya. Jadi setelah si ketupat beras ketan dimasukkan ke situ, ke piring, lalu kita kasih arehnya seperti ini. Ini makan begini saja sudah enak sekali. Tapi jangan bahas soal kolesterol. Di sini saya tidak membahas ini sehat atau enggak, cuman saya membahas ini enak gitu ya. Nah, ini saya kasih keripik apa si Mustafa yang kemarin saya bikin. Oke, selamat menikmati. Ini adalah cara menyajikan saya lontong ketan sama areh plus keripik kentang Mustafa. Demikian saja acara masak-memasak kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan inspirasi bagi semua ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Terus berusaha selalu hidup bahagia.
Salam buat Bapak Mbok, para endolers dimanapun berada. Bye-bye. Take me where you go when the sun goes down.